Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Jalil akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pendidikan. Pendekatan ini berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu mukorobah. Pendekatan juga berasal dari bahasa Inggris, yakni kata approach. Ya. Sedangkan menurut KBBI, pendekatan ini diartikan sebagai proses, ya, cara begitu ya. Kemudian perbuatan mendekati, ya. Misalkan hendak berdamai, kemudian bersahabat dan sebagainya, macam-macam ya. Kemudian dalam pembelajaran ini pendekatan ini dimaknai sebagai titik tolak atau sudut pandang, ya, guru, ya, atau pendidik, ya, terhadap proses pembelajaran, ya. Sedangkan dalam konteks pendidikan, ya, sudut pandang pendidik terhadap proses pendidikan, ya, itu adalah pendekatan. Nah, di dalam sebuah model pembelajaran maka kita bisa melihat sebuah diagram, ya, di mana letak pendekatan itu, ya. Sebagai kulitnya itu adalah modelnya, ya, model itu adalah bungkusnya, ya, bungkus. Nah, di dalam bungkus itu ada sub, ya, yang namanya pendekatan ini. Nah, pendekatan ini adalah cara pandang, ya, terhadap pendidikan itu. Kalau pembelajaran, ya, cara pandang terhadap pembelajaran. Misal saja memandang anak itu sebagai objek atau sebagai subjek, ya. Kalau sebagai objek, maka yang terjadi adalah pendekatan yang dipakai adalah teacher center, ya, pembelajaran yang berpusat pada siswa, ceramah, ya, ekspositori dan seterusnya. Kalau melihat anak atau peserta didik atau siswa itu sebagai subjek, maka guru itu perannya adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran, ya. Ini adalah makna dari pendekatan. Kemudian ada beberapa pendekatan mahasiswa. Yang pertama adalah pendekatan penanaman nilai, ya. Nah, apa itu pendekatan penanaman nilai? Ya, pendekatan penanaman nilai ini, ya, berasal dari bahasa Inggris yaitu inculcation approach, ya, yaitu suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa, ya. Jadi yang namanya pendekatan penanaman nilai ini adalah upaya menanamkan, ya, menaburkan nilai-nilai sosial, ya, dalam diri anak, ya. Karena pada dasarnya anak itu kan eh, dilahirkan dalam situasi homo homino socius, ya. Ya, anak itu lahir, ya, tidak bisa hidup sendiri, ya, tentunya butuh bantuan orang lain. Maka pada dasarnya manusia itu, ya, fitrahnya adalah butuh uluran tangan orang lain, ya, butuh bantuan, ya, butuh perhatian, ya. Nah, dari fitrah manusia inilah, ya, nantinya pendidikan itu punya peran, ya, dalam menanamkan nilai-nilai kepada anak, ya. Justru nilai dalam kurikulum yang sekarang ini adalah menjadi tujuan utama, ya, ya, sebelum menanamkan nilai-nilai kognitif maupun psikomotorik, ya. Karena karakter ini nanti akan sangat mempengaruhi peserta didik, ya, setelah mereka lulus, ya. Kemudian bagaimana cara menanamkan nilai ini, ya, ada beberapa poin yang Pak Jalil
garis bawah ini, yang pertama adalah keteladanan. Jadi keteladanan ini adalah bentuk dari ikhtiar guru ya, ikhtiar pendidik ya, supaya nilai-nilai yang diinginkan oleh pemerintah itu bisa tertanam ya, bisa terinfiltrasi pada diri anak. Ya, tanpa ada keteladanan ya, maka pendidikan ini tidak akan pernah berhasil ya. Karena guru itu kan digugu dan diduru ya. Kemudian penanaman nilai ini juga dengan penguatan positif maupun penguatan negatif ya, dengan memberikan yang namanya motivasi ya, memberikan hukuman ya yang mendidik tentunya ya, kemudian memberikan kegiatan-kegiatan di sekolah misalkan yang memiliki nilai-nilai positif. Kemudian dengan simulasi ya, kemudian bisa dengan bermain peran ya. Nah, ini salah satu nasihat ya dari Kiai Maimun Zubair ya, almarhum ya. Dia mengatakan yang paling hebat bagi seseorang guru adalah mendidik ya. Jadi yang paling hebat itu mendidik. Dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Artinya mendidik kemudian harus diikuti dengan tadi mengajar. Ya, jangan mengajar saja, tapi juga harus diutamakan mendidik. Jadi mendidik dulu baru mengajar. Ya, jangan dibalik ya. Kalau dibalik ini kan kita hanya sekedar datang ke kelas ya, memberikan materi begitu ya. Nah, itu enggak cukup bagi anak, karena ini adalah menanamkan nilai. Menanamkan nilai ini harusnya dengan didikan, bukan pengajaran ya. Kalau diajar itu untuk pintar, kalau dididik itu supaya berkarakter, supaya memiliki nilai. Baik, saya lanjutkan. Untuk pendekatan yang kedua, ini disebut pendekatan psikologis ya. Ada 3 teori yang populer dalam psikologi pendidikan. Yang pertama adalah psikoanalisis, yang kedua adalah behaviorism, kemudian yang ketiga adalah humanism. Psikoanalisis ya, ini sebenarnya nanti dikupas di mata kuliah psikologi kepribadian ya. Menurut Sigmund Freud ya, yang namanya struktur kepribadian itu ada 3 elemen ya. Yang pertama adalah id, kemudian yang kedua adalah ego, kemudian yang ketiga adalah super ego. Id ini adalah kebutuhan alamiah ya, makanya ini statementnya adalah I want to do that now. Kebutuhan alamiah. Setiap manusia punya kebutuhan alamiah ya. Makan, minum, ya, seks, ya, apapun itu. Nah, ini memiliki karakter yaitu memenuhi kepuasan. Jadi kebutuhan itu setiap manusia pengennya itu harus terpenuhi, ya, terpenuhi. Kalau dia tidak terpenuhi, ya cemas, marah, begitu ya. Nah, kemudian kalau ego, ya, ego itu adalah berusaha memenuhi id, ya, kebutuhan yang ada di id, tetapi diterima secara sosial. Itu adalah ego. Maka statementnya adalah maybe we can compromise. Ya, mungkin kita bisa mengkompromikan. Ya. Sementara super ego ini adalah nilai-nilai ya yang didapat dari masyarakat, keluarga, ya, agama, ya, itu adalah super ego. Contohnya adalah
Ya, misalkan kalian ini terjebak pada sebuah kemacetan ya, macet tetapi kalian ingin cepat bergerak ya, pengen cepat melaju gitu ya. Akhirnya karena keinginannya tidak tertahan, maka dengan segala cara dia lakukan. Ya, dia bergerak ya, tapi tanpa memperhatikan tanpa memperhatikan kondisi sekitar. Ya, padahal mobil banyak ya, sehingga akhirnya banyak spion-spion yang patah akibat ulahnya tadi ya, karena dia memaksa bergerak padahal macet tadi. Nah, ini karena sifat dari adalah kepuasan tadi ya. Yang penting kebutuhannya terpenuhi tanpa memperhatikan kondisi sekitar. Nah, kalau ego bagaimana? Ego ini berusaha memenuhi tapi juga diterima secara sosial ya, karena dia tahu ketika dia menabrak begitu ya, atau menerobos jalanan yang macet itu ada resiko ya, resiko nanti akan patah sehingga dia mengurungkan untuk menerobos jalanan yang macet. Nah, ini adalah ego ya. Jadi dia tidak jadi bergerak ya, akibat dia tahu ya kalau diterobos atau dipaksakan diterobos maka spion-spion itu akan patah ya. Mungkin tidak spion saja, mungkin motor atau mobil orang lain jadi rusak begitu ya. Sementara superego ini adalah nilai ya, nilai-nilai yang dia miliki ya. Dengan pertimbangan nilai, mungkin dia tahu kalau itu adalah salah begitu ya, tidak diajarkan dalam agamanya, misalkan ya namanya tidak antri, tidak sabar begitu ya, itu kan ajaran agama. Nah, sehingga dia tidak jadi menerobos ya. Ini adalah penjelasan dari ego dan superego ya. Kemudian berikutnya, untuk teori yang berikutnya adalah behaviorism ya. Behaviorism kemarin sudah Pak Jalil jelaskan bahwa manusia itu dikendalikan stimulus dan rangsang ya, sehingga muncullah yang namanya reward ya, hadiah, kemudian punishment di sekolah, di dunia pendidikan. Kemudian teori dalam psikologi berikutnya adalah humanism ya. Ini tokoh yang paling terkenal adalah Abraham Maslow dengan piramida kebutuhan. Jadi manusia itu dikendalikan oleh kebutuhan ya. Kebutuhan ya, dia bisa termotivasi karena memiliki kebutuhan ya, di mana kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis ya. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan fisiologis, maka dia akan terpacu, termotivasi untuk memenuhi safety, kebutuhan keamanan begitu ya. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan keamanan, dia akan meningkatkan levelnya, love, cinta ya, kepemilikan. Kemudian naik lagi yaitu esteem itu penghargaan. Kalau sudah merasa dihargai ya, pengennya adalah aktualisasi diri, ini self aktualisasi. Kemudian kebutuhan yang paling tinggi menurut Maslow itu adalah self transcendensi atau transcendensi diri. Contohnya adalah spiritualitas ya. Yang ketiga adalah pendekatan perencanaan. Pendekatan perencanaan terbagi menjadi 3. Ini pertama adalah berdasarkan permintaan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kerja. Kemudian pendekatan perencanaan yang terakhir adalah berdasarkan nilai baik. Ya. Pendekatan berdasarkan permintaan kerja, yang pertama dulu, pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan permintaan masyarakat. Jadi
sistem yang digunakan agar masyarakat sadar akan pendidikan adalah kita lakukan pendekatan terhadap mereka, apa yang diinginkan mereka, apa yang menjadikan mereka kurang minat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Jadi sebenarnya masyarakat ini ya sebagai environmental input ya, waktu kita bicara pendidikan sebagai sistem itu juga punya peran serta ya. Mereka memberikan masukan, ya memberikan kritikan, ya memberikan sumbangsih, ya, ide, gagasan, ya terkait apapun untuk keberhasilan sekolah, ya termasuk mereka-mereka yang memiliki kesulitan biaya, ya mereka eh, selalu memberikan apa ya eh, keluhan ya terhadap sekolah mungkin ya, terhadap sekolah terkait biaya sekolah yang tinggi ya. Nah, ini kan nanti menjadi pertimbangan ya, pertimbangan bagi sekolah, pertimbangan bagi pemerintah ya dalam nanti membuat kebijakan misalkan dalam bentuk beasiswa misalkan. Kemudian yang kedua ini adalah pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan kerja ya. Apalagi SMK ya. SMK ini kan semboyannya adalah BMB ya. BMB, B-nya adalah bekerja. Nah, sekolah ini salah satu punya upaya ikhtiar untuk memfasilitasi anak ya supaya mereka perencanaan yang ketiga ini berdasarkan nilai baik ya. Jadi memang ada beberapa sekolah yang memang salah satunya adalah mengedepankan nilai prestasi ya. Apalagi sekolah-sekolah swasta itu kan salah satu alasan untuk meningkatkan grade sekolah itu adalah prestasi sekolah. Dengan demikian kan banyak anak yang mau masuk atau mau sekolah di tempat tersebut ya. Baik, yang keempat yaitu pendekatan filosofis ya. Pendekatan filosofis ini memandang manusia adalah makhluk rasional sehingga segala sesuatu menyangkut pengembangannya didasarkan kepada sejauh mana pengembangan berpikir dapat dikembangkan. Ya. Salah satu filosofi di dalam pendidikan itu adalah filsafat perennialism ya. Ini saya ambil satu contoh aja. Nah, kita tahu ada dua organisasi besar ya di Indonesia. Yang pertama itu adalah Muhammadiyah, yang kedua adalah NU ya. Nah, berkat dua tokoh besar ya, Kiai Ahmad Dahlan ya, kemudian sama Mbah Hasyim Asy'ari ini, Muhammadiyah dan NU itu bisa berdiri pada abad 20 ya. Pada abad 20 ya, meskipun sudah berlalu ya, tetapi nilai-nilai yang diusung oleh dua tokoh ini ternyata masih relevan ya, masih relevan. Di Muhammadiyah kita mengenal nilai keislaman, nilai keikhlasan, nilai tajdid, nilai kerjasama dan nilai kepedulian. Kemudian sedangkan di NU itu kan kita kenal ada nilai aswaja ya, yaitu tawasud atau moderat. Ya, kemudian tawazun atau seimbang, kemudian tasamuh atau toleran, dan iktidal atau adil. Nah, ternyata nilai-nilai ini ternyata masih bisa diterima ya, meskipun zaman telah berganti. Nah, inilah yang disebut filsafat perennialism. Ini terbukti dengan banyaknya sekolah yang berbasis Muhammadiyah maupun NU dan diterima oleh masyarakat. Kemudian berikutnya adalah pendekatan sosiologis. Ya, yang kelima adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini sangat efektif dalam membentuk sifat kebersamaan ya, dalam lingkungannya baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian pendekatan ini ditekankan pada aspek tingkah laku, di mana guru hendaknya dapat menanamkan rasa kebersamaan dan siswa dapat menyesuaikan diri baik individu maupun sosialnya ya. Ini ada acara outbound ya, biasanya di sekolah itu kan sekarang banyak mengadakan outbound. Nah, outbound ini salah satu sarana untuk melatih
kebersamaan peserta didik ya. Kemudian berikutnya adalah pendekatan sosial. Nah, pendekatan sosial ini apa? Pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh tentang aspek-aspek atau komponen dari kebudayaan manusia seperti keluarga, tradisi, adat istiadat, moralitas dan norma-norma sosial masyarakat ya. Misalkan perayaan Kartinides ya, kemudian Hari Santri ya. Ini ternyata bagian dari pendekatan sosial yang dikembangkan di sekolah atau di dunia pendidikan ya. Setiap tanggal 21 kan kita memperingati Kartini ya, karena ada pesan yang namanya emansipasi ya. Kemudian setiap tanggal 22 Oktober ya, itu kan diperingati sebagai Hari Santri begitu ya. Nah, itu dalam rangka mengenang para santri ya, dalam santri dan kiai ya, dalam ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pendekatan interaksi ya. Pendekatan interaksi ini adalah pendekatan timbal balik yang berhubungan antara individu dan sosial ya. Di mana keduanya itu saling berhubungan, bahkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, yang nantinya akan menuju pada suatu sikap yang kreatif ya. Ini ada kata kuncinya, kreatif ya. Kemudian dinamis ya, dinamis ya. Nah, bagaimana implementasinya di sekolah? Tentunya ini bagaimana guru sebagai ini ya, guru ini sebagai fasilitator ya, sangat memainkan peran penting untuk terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa, kemudian antara siswa dengan guru ya. Kalau ada interaksi tentunya nanti pembelajaran akan kreatif ya dan dinamis. Kemudian pendekatan emosional ya. Pendekatan emosional ini adalah usaha untuk menggugah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami dan menghayati, karena kemampuan jiwa untuk merasakan segala sesuatu yang disebabkan oleh rangsangan dari luar sangatlah peka ya. Jadi ini berkaitan emosional anak ya. Jadi anak itu kadang ada yang mudah marah ya, mudah sedih ya, gembira ya. Nah, rasa marah, sedih, gembira ini ternyata sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Maka guru sebagai ujung tombak pendidikan ya, sangat punya peran ya. Apalagi sains ya, ini salah satu pembelajaran sains yang menyenangkan, have fun ini ya, science fun ini perlu kita latih ya nanti supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih diterima kepada anak. Kemudian pendekatan teknologi ya, kita sudah pada tahap revolusi industri 4.0 ya. Jadi memang semua sudah terintegrasi dengan IT begitu ya. Pentingnya guru juga sudah menguasai IT supaya nanti pembelajaran lebih mudah diterima ya, karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak generasi asli ya, asli abad 21, asli era digital begitu ya. Nah, makanya kalau kita tidak bisa mengikuti mereka ya kita juga akan tertinggal ya. Buktinya ini pembelajaran daring ini ya, juga harus guru-guru harus pandai membuat media pembelajaran berbasis IT. Kemudian pendekatan sains ya, ini ada beberapa langkah ya, metode ilmiah ya, ada merumuskan masalah, mengumpulkan data, menyusun dugaan, eksperimen, mengumpulkan data dari hasil penelitian, mengolah data, kemudian membuat kesimpulan dan mempublikasikan hasil. Ini kan sangat sains sekali ya, ini biologi banget ya. Jadi memang ini harus kita pegang ya, supaya nanti ketika menjadi guru ya, desain pembelajarannya adalah scientific approach ya, scientific approach ya, pendekatan
saintifik. Kemudian pendekatan berikutnya adalah pendekatan religius, ya. Pendekatan religius itu apa? Suatu pendekatan yang menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama, ya. Kalau konteksnya adalah sekolah, ya, kita lihat ya banyak sekolah berbasis pesantren, ya. Kemudian sekolah berbasis boarding school, ya. Nah, ternyata itu di perkotaan sangat diterima, ya. Kemarin Pak Jalil KKL di Bandung, ya, di Darul Hikam itu ternyata antusiasme warga kota untuk menyekolahkan sekolah berbasis pesantren boarding school itu sangat tinggi, ya. Oke, saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Untuk menambah wawasan, kalian bisa baca-baca sumber belajar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Kita buka cermin diskusi di WhatsApp group. Kita akhiri perkuliahan hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.